ya teman-teman, selain kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang usaha kami masing-masing, itu juga sekalian mau bukan membahas sih, mau memberikan sedikit, maksudnya masker kepada orang-orang yang belum punya masker, maksudnya yang belum memakai masker kayak gitu. Jadi kami cuma bawa sedikit sih, karena persediaan ya tinggal sedikit gitu, karena sebelumnya juga udah dibagi-bagi. Ini tinggal sekitar 20-an, enggak, 30-an ya? Enggak tahu ya. 3 lusin, tadi 3 lusin dikurangin 2, berarti ya 30-an lah. Itu nanti dibagikan ke orang-orang sekitar yang masih belum pakai masker gitu. Nah, jadi apa, kayak sebetulnya kamu misalkan harus keluar rumah itu nggak masalah sih menurut saya. Toh saya juga sering keluar rumah karena emang ada tuntutan kerjaan sama harus berolahraga kan gitu. Nah, cuman misalkan kamu keluar rumah itu juga harusnya ya pakai masker lah, paling nggak setidaknya itu kan seperti itu. Pakai masker, sama nanti setelah pulang itu ya kalau bisa langsung mandi, cuci tangan gitu. Nah, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Iya, benar. Terus buat kamu yang harus berpergian itu sebenarnya kalau mau pakai sarung tangan medis itu tidak perlu berlebihan. Itu terlalu berlebihan menurut kami ya. Lebih baik itu biar digunakan oleh orang-orang yang memang bekerja di kesehatan aja. Biarkan stok itu di sana semua, di ranah kesehatan semua gitu. Iya. Dan memang biarkan si sarung tangan itu dipakai oleh yang memang benar-benar menggunakan. Ya, terus untuk kalau mamanya ada korban COVID yang meninggal dunia dan dimakamkan di lingkungan kalian kan nggak usah takut, karena jenazah juga udah disterilkan, dibungkus plastik juga, dan yang memakamkan juga petugas yang sudah terlatih. Jadi kita sebagai warga tetap biasa saja, nggak usah terlalu takut itu. Terus juga kalau sampai takut, ada juga kan ini kan musim-musim untuk nyekar ya kalau di Jawa ya, kebiasaan Jawa itu musim nyekar, sampai ada yang takut nyekar gitu. Ya sebenarnya kalau tetap mau nyekar ya nyekar, silakan kan. Nyekar tuh walaupun nggak wajib ya sebenarnya Mas ya. Ya nggak wajib sebetulnya. Tapi kalau mau nyekar ya nyekar aja, nggak usah takut, karena itu juga udah di dalam tanah, juga jenazahnya juga udah dibungkus kayak gitu. Kemarin juga saya pengalaman gitu kan, beberapa hari lalu itu saya batuk-batuk gitu kan, takut juga kan itu. Soalnya kalau memang ya namanya musim hujan kan batuk wajar ya, sakit batuk itu wajar gitu. Nah, niatnya itu kalau malah ke klinik itu saya malah tambah takut gitu. Takutnya itu karena mungkin memang kalau batuk saya itu ya cuma batuk biasa gitu kan. Ternyata di klinik itu ada yang ODP atau PDP, itu malah menular ke saya, itu malah yang saya takutkan seperti itu. Nah, cuman jadi kalau misalkan harus berobat tuh ya seenggaknya hindari kontak lah ibaratnya. Kalau makanya waktu itu saya memang kalau gunakan aplikasi Halo Dokter. Bukan promosi loh, tapi itu bisa digunakan sih. Iya. Jadi kalau kemarin memang harus terpaksa klinik itu, kebetulan kalau kemarin saya nunggu di luar gitu kan, antriannya nunggu di luar gitu kan. Karena memang saya hindari untuk duduk di kursi klinik gitu kan. Mungkin agak lebay sih, cuman ya ini pemikiran pribadi saya kan. Jadi saya prefer duduk di luar gitu kan, nunggu di luar. Terus kita menghindari kayak duduk gitu kan. Nah, setelah pulang dari klinik ya udah langsung baju-baju tuh lepas aja, cuci gitu kan. Kita kalau memang udah, karena kebetulan klinik saya itu kan malam kan, itu ya minimal cuci tangan, cuci kaki gitu kan, cuci muka gitu, wes pakai sabun jangan lupa gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau saya melihatnya hal positifnya aja ya teman-teman. Dari hal positifnya kenapa pemerintah mengambil hal itu karena pemerintah itu melindungi UMKM. Kalau di lockdown hancur lebur UMKM. Wah, enggak. Dan akhirnya Indonesia sendiri yang hancur lah. Iya, kayak gitu. Karena kalau dari kalau nggak salah ya, data ekonomi Indonesia itu kan 93%-nya sendiri kan lebih ke UMKM kan. Iya, benar. Karena hanya 7%-nya yang kayak perusahaan swasta, perusahaan besar gitu kan. BUMN itu hanya 7% saja, yang 93%-nya itu UMKM. Ya, seperti itu. Nah, kalau UMKM itu memang kecil sih, tapi jangan diambil remeh, karena ketika diambil remeh otomatis
yang kecil tapi banyak itu lebih penting daripada besar tapi sedikit. Iya, benar sekali. Menurut saya sih seperti itu. Dan juga ini kan tadi kita melihatnya secara makro ya, dari ibaratnya perekonomian negara, dan ini kita lihatnya secara mikro. Sekarang kan lihat coba ya, warung-warung kecil itu kan sekarang malah jadi prioritas orang untuk berbelanja. Oh iya, karena Ya, memang lebih dekat kan dari rumah. Biasanya kan mereka harus ke supermarket gitu yang kan. gede-gede itu mereka sambil jalan-jalan. Nah sekarang kan dibatasi kayak gitu, jadi mereka ngambil ke tempat tetangga. Karena contohnya ini tetangga nanam apa nih, cuman di halaman mereka nanam apa, jadi sering tukar-tukar menukar, gitu. Jadi malah jadi hal jual beli yang lingkupnya lebih kecil, tapi itu esensinya bahwa jual beli untuk memakmurkan lingkungan tempat itu lebih ada gitu. Jadi perputarannya lebih perputaran kecil gitu. Kecil, enggak perputaran besar gitu. Dan juga ini kan jadi peluang untuk warga yang ada naga. Warga yang kira-kira umpamanya bingung sih mau usaha apa. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk berpikir, karena ini emang semuanya tuh baru hening gitu loh. Keadaan itu kan memang baru hening kan. Jadi ada kesempatan teman-teman untuk berpikir. Karena saya berusaha apa, tulis aja ide-idenya. Nanti ketika udah semua diizinkan dan Covid ini udah berlalu, teman-teman bisa langsung merealisasikan apa yang teman-teman inginkan dulu. Kalau enggak, teman-teman membangun fondasi dari sekarang ini, teman-teman mau gimana. Nanti setelah diizinkan langsung gerak gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah obrolan saya dengan Hasyim mengenai tentang UMKM yang ada di Indonesia sama beberapa cerita ngalor ngidul. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini sampai part ketiga, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang jembatan apabila teman-teman merasa ada manfaatnya bisa like, dan jika dibagikan ke teman-teman bisa bermanfaat juga, bisa di share. Mas, jika teman-teman penasaran dengan Mas Hasyim ini siapa dan bergerak di bidang apa, bisa kunjungi website usahanya apa Mas? PT P Medical Tech Indonesia. Instagramnya Hasyim HSL. Ntar bisa ditulis. Oke, siap, lihat di link sini. Oke. Jadi Mas Hasyim ini bergerak di bidang peralatan medis kayak gitu ya teman-teman. Secara garis besarnya adalah peralatan medis kayak gitu. Teknologi yang berbasis medikal. Oke. Saya Wisnu Purnomo. Saya Hasyim Abdullah. Selamat melanjutkan aktivitas. Terus semangat, jangan lupa cuci tangan ya teman-teman. Ya, stay safe. Stay safe. Kalau orang Jawa aja kemroh, oke? Aja kemroh. Iya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, murah salam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.